Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Karim Zaidan, mahasiswa jurusan Matematika Universitas Diponegoro angkatan 2025. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang microcontroller, khususnya ESP32, dan akan mencoba untuk mensimulasikannya dengan menggunakan website Walkway Simulator. Kalian dapat mengakses Walkway Simulator pada browser kalian dengan mengetikkan Walkway Simulator atau walkway.com. Jadi ini adalah halaman awal ketika kita membuka Walkway Simulator atau walkway.com. Kalian dapat lihat di sini ada beberapa microcontroller, seperti contoh ada Arduino dengan seri Uno, Mega, dan Nano, serta yang akan kita pakai yaitu ESP32. Terus di sini juga ada STM32 serta Raspberry Pi Pico. Lalu di sini ada Walkway Pro ya. Ini mungkin Walkway bisa diintegrasikan dengan VS Code dan juga ada ekosistem JetBrains ya. Lalu di sini juga ada Featured IoT Projects yang dimana mungkin ini udah dibuat oleh Walkway Simulator sebagai bentuk ya acuan referensi untuk kita membuat sebuah project gitu. Dan juga ada Featured Simulation Projects yang dimana di sini kebanyakan menggunakan Arduino. Sedangkan pada video ini kita akan menggunakan ESP32 sebagai microcontroller kita. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada video ini kita akan menggunakan ESP32 sebagai microcontroller kita pada Walkway Simulator ini. Seperti yang kalian lihat di sini terdapat featured project. Sebagai contoh di sini ada Wi-Fi scanning, NTP clock, ESP32 HTTP server, Zoom machine, MicroPython, dan lain-lain. Di sini juga tersedia starter template yang dapat kita gunakan sebagai template awal atau project dari nol gitu. Jadi kita tidak menggunakan alat-alat pada featured projects, tapi kita membuat semuanya dari awal menggunakan starter templates ini gitu. Dan ada berbagai varian juga. Lalu ada template untuk ESP IDF, serta terakhir ada latest projects, di mana project-project orang yang sudah tersimpan pada Walkway Simulator akan muncul di sini. Ini bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan kita untuk membuat project-project tertentu gitu. Oke, pada video ini sepertinya saya akan menggunakan starter template saja, yaitu yang ESP32. Oke, ini adalah tampilan dari ESP32 Simulator yang kita pilih sebelumnya pada bagian starter templates. Pada laman ini kita dapat melihat ada dua bagian, yaitu bagian yang code dan bagian yang untuk simulation. Pada bagian simulation dapat dilihat di sini ada ESP32-nya. Dan ada 3 tombol pada bagian sini, yaitu tombol untuk mulai simulasi dan tombol selanjutnya itu untuk menambahkan part atau alat-alat yang kita butuhkan pada project kita, serta setting atau pengaturan lainnya yang dapat kita coba di sini. Untuk alat-alat atau part-part yang kita pakai di sini cukup banyak ya yang dapat kita pakai. Bahkan di sini juga ada gerbang logika ya, ada gerbang NOT, AND, OR, XOR, NOT AND, NOT OR, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan untuk menjelaskan pada bagian yang code-nya ini, yaitu pada bagian diagram.json terlebih dahulu. Pada bagian ini kita tidak perlu memusingkan karena ini tuh hanya untuk menampilkan benda atau alat pada simulation-nya. Jadi seperti contoh di sini ada parts, yaitu board ESP32, -devkit, -c, dan -v4, yaitu ini sendiri. Dan kita coba untuk menambahkan deh. Misalnya di sini ada LED. Kita bisa lihat bahwa ada type atau part yang tambah, yaitu Walkway-LED, yaitu ini. Dan di sini juga ada color-nya tadi red ya color-nya red. Ini bisa juga kita pilih untuk warna-warnanya, serta kita bisa flip juga, serta di rotate atau diputar-putar. Dan juga yang pasti kita bisa menghapus untuk part atau alat ini. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit untuk codingan yang ada di sini. Ini untuk menampilkan di konsol, jadi karena kita tidak menggunakan alat apapun selain ESP32-nya sendiri, maka dia hanya akan muncul di konsol ketika kita menjalankan simulasinya. Oke, mungkin saya akan mencobanya. Ya, di sini ada tulisan Hello ESP32. Ya, Hello ESP32 pada bagian konsolnya nih.
Lalu kita dapat hapus dan coba untuk menggantinya. Jadi misalnya hello world. Dan kita jalankan kembali, akan muncul hello world. Oke. Selanjutnya saya akan coba untuk membuat project sederhana menggunakan ESP32 ini, dan ya mungkin saya akan menjelaskan sedikit-sedikit tentang project dan kode yang ada pada project tersebut. Oke, jadi ini ada project sederhana yang udah saya buat dengan menggunakan sensor DHT22 ini. Yang pertama, kita menggunakan sensor DHT22 ini. Sensor ini tuh buat apa? Ya kalian bisa aja ngeklik bagian tanda tanya ini lalu baca ya. Ini adalah digital humidity and temperature sensor. Jadi buat kelembapan dan suhu. Jadi sensor buat menangkap atau ya dia buat mendeteksi kelembapan serta suhu gitu. Yang dimana di sini ada terdapat 4 pin ya, yaitu di sini ada pin VCC, SDA, NC, dan GND gitu. Setiap pin ini disambungkan ke pin yang ada di ESP32 juga. Jadi setiap di sini namanya pin ya, GPIO. Pin ini semuanya memiliki fungsi masing-masing dan nggak bisa diasal sambung gitu. Jadi di sini yang untuk yang VCC ini disambungin ke 3v3 untuk yang ESP32, dan yang SDA ini disambungin ke pin yang ke-15 atau ya pin GPIO yang 15. Dan terakhir pin GND ya dia disambungin ke pin GND juga. Lalu di sini terdapat ya kode yang bisa dilihat. Kita ada untuk mendeklarasikan ya DHT pin 15. Pin 15 ya mungkin ini ya. Karena kita minta digital data pin. Dia mungkin pakainya pin 15. Lalu kita ibarat mungkin import tadi kan yang include dari DHT-SP ini, DHT sensor, sebuah variabel mungkin ini ya. Ini kayaknya sepertinya sebuah variabel. Lalu di sini ada void setup atau fungsi ya. Ini fungsi dia ngambil dari DHT sensor ini variabel lalu di setup menggunakan DHT pin yang ada di sini sama variabel DHT-SP DHT22 atau ini mungkin sensornya ya. Lalu di sini ada program utamanya yang bakal ke loop, dimana dia ada variabel data yang dapetin DHT sensor ini kan dari DHT-SP ini. Jadi mungkin ini ada built-in function yang ada di sana. Kita buat mendapatkan suhu sama kelembapan gitu. Jadi tinggal di print aja, terus di convert dalam bentuk string, dan di sini ada Celsius, dan di sini juga sama data temperatur, data humidity, atau ini kelembapannya berapa persen. Kalau kita run atau jalankan, dia akan muncul sebagai konsol. Ya, nah, sini suhunya 32 dan kelembapan 40%. Kalau di dunia nyata, ini mungkin bisa berubah karena tergantung suhu atau kelembapan aslinya. Kalau di sini kita bisa merubahnya dengan cara mengklik bagian sensor DHT22 ini. Ya bisa diatur kelembapannya misalnya mau banyak ya, atau diturunin juga bisa ya. Nah karena ini proyeknya sederhana, saya cuman menampilkan saja dalam bentuk konsol. Mungkin untuk dipraktikkan lebih lanjut bisa dibuat lain-lain, ditambahin alat yang lain juga dengan mungkin tambahin conditional statement atau lain sebagainya. Ya yang menggunakan alat lain kita bisa dicoba aja sendiri gitu. Untuk pada percobaan kali ini saya hanya ingin menampilkan ke konsol untuk hasil dari mendapatkan sensor suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DHT22 dan untuk microcontroller pakai ESP32 ini. Ya, oke. Itu saja dari penjelasan terkait ESP32, ya microcontroller ESP32 dan beberapa percobaan atau beberapa simulasi yang dilakukan dengan ESP32 serta menggunakan sensor untuk mendapatkan suhu serta kelembapan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ciao.